Alladzi la yamut subhanal Alladzi la yamut Subhanal Alladzi la yamut. Kalau nguburin orang, nah bakal nguburin orang ente. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sunnati Rasulillah. Iya nyontek. Nanti nggak apa-apa nyontek, semua nyontek. Ya, karena kita nyontek kepada baginda Rasulullah SAW, tapi dihafal dan diamalkan. Baik, babu mayakulu ba'dat difan. Apa yang mesti kita ucapkan setelah penguburan? Nah, apa kita udah ngubur, udah pulang aja? Ya, tadi kita ngubur orang, maka kita baca Bismillah wa ala. Nah, kalau udah ngubur, tanah udah diuruk, pulang aja bagaimana? Pulang ada yang gitu, pulang ya, kayak ngubur kucing, pulang. Tapi di dalam kitab ini ya dianjurkan kepada kita as-sunnatu liman kana 'alal qabru ayyahsa. Disunahkan kepada orang-orang yang berdiri di atas kubur ayyahsa fil qabri salasa asiyata biyadi jami'an, yaitu menaburkan ya daripada tanah yang di atas kuburan ke dalam kuburannya itu 3 kali dengan tangannya, dengan kedua tangannya biyadai jami'an secara bersama. Ambil tanah kuburan, ya, di kuburan masih lowong gitu kan. Setelah di papan ari-ari kalau di Indonesia, taburin tuh tanahnya. 2 seret. Mulai dari mana tuh? Mulai dari min kibla ra'asa, mulai dari kepalanya. Terus sampai ke kakinya. Jadi kita taburin tanah ya di kuburannya itu, di dalam kuburannya. Atau kalau udah makin gundukannya banyak, setelah abang-abang tukangnya itu ngerurupin, kita tetap harus disunahkan untuk menaburkan tanah ke atas kuburannya. Ya, terutama nanti pasti ada orang-orang yang kalian cintai yang akan kalian melakukan seperti itu. Jangan lupa, ya. Qala jami'ata, berkata kebanyakan min ashabil daripada sahabat kami, yustahabbu ayyakulu fil hasiyah al-awwal. Dan ketika disunahkan ketika kita menaburkan pada taburan yang awal untuk mengucapkan, ada ucapan ternyata ini ada doanya, minha khalaqnakum, ambil tanahnya dengan 2 tangan, ditabur dengan 2 tangan. Palanya mana nih kita mau? Kalau pala kita ada kiblat berarti sono ya. Kiblat sana ya. Berarti palanya ada di sebelah kanan tangan kita, karena mukanya madep sono ya. Gitu. Minha khalaqnakum, haknya itu artinya minat ini khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, kami diciptakan, ya, betul. Taburin minha khalaqnakum, gitu. Lalu taburan yang kedua disunahkan untuk mengucapkan wa fiha nu'idukum, ya, dan ke dalam tanah kalian dikembalikan. Tuh, taburan yang kedua wa fiha nu'idukum, ya. Dan taburan yang ketiga wa fisalasa wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kalian akan kami keluarkan pada kali yang lainnya. Artinya nanti pada di saat hari kiamat dibangkitkan, ya, maka kita keluar dari tanah juga, nggak keluar dari yang lain, batu-batuan.
ya, yang apa namanya bulan atau nggak ada, karena nggak ada bulan, nggak ada apa-apa. Yang ada tanah, matahari, tanah sama matahari, bumi sama matahari. Bumi itu semuanya bumi, nggak ada kita ada melengkung, pokoknya kita bumi semuanya. Di mana itu ada Mekah, di mana Madinah nggak ketahuan, di mana Indonesia, di mana Petojo nggak ketahuan. Semuanya. Pokoknya di mana kita dikubur itu Allah kembalikan setelah dihancurkan semua dunia ini, Allah kembalikan buminya dan semuanya rata, nggak ada apa-apa. Itu kembalinya kapal bumi pada saat yang kedua, rata semuanya, nggak ada apa-apa. Ya, maka daripada itulah pada tempat kita dikubur Allah bangkitkan. Kalau yang kuburannya berdua, ya berdua dibangkitin. Kan ada sekarang kuburan numpuk-numpuk kayak saking sempitnya ya. Ada yang sampai 20 orang itu ada. Jangan lupa. Enggak lah, paling juga 3 sampai 4 5 orang deh, 5 orang. Kalau 6 orang udah kelihatan tuh hidungnya ntar. Yang saking tinggi. Jadi padahal Indonesia luas, tapi pada mau dekat-dekatan aja gitu ya. Karena apa namanya, orangnya yang nganter pada masih naik motor, kalau kejauhan masuk angin. Ya. Enggak. Karena suka-sukanya aja gitu. Atau mungkin pesan dari apa namanya orang yang sebelum meninggal, atau pesan daripada keluarganya. Jadi di mana kita dikubur, disitulah nanti kita dibangkitkan. Sebagaimana Rasulullah di mana dikubur, maka di Rasulullah disitulah dibangkitkan, yaitu di tanah kota Madinah. Ya, begitu saudara. Yutahibai yang udah indahu ba'dal firaq. Nah, ini penting. Dan disunahkan ya untuk diem, duduk, yuqaida indahu, duduk di sampingnya tuh, di samping kuburan, duduk ba'dal firaq, setelah penguburan itu, sa'ada qadara ma'yunahara jazura, selama kira-kira setimpal dengan motong ontak. Motong ontak sih cepet deh, udah. Tapi ditambahin nama Rasulullah, wa yuqasimu luhumuha, dan sampai membagi-bagikan daging. Lama juga ya. Tapi kan kalau orang sana ahli motongnya, langsung keseketik-ketik potong-potong bagi. Kelar. Paling lama setengah jam, paling lama orangnya ahli, ya kan? Kalau kita kambing satu aja 20 orang, ya, yang ngeset ini, ngeset itu, ya. Orang korban kambing satu, 1/3 buat yang korban, ya, buat yang berkurban, 2/3-nya lagi buat dibagiin, 1/3-nya buat yang motong, ngeset. 3/3 buat bagian rakyat, ya. Rakyatnya ada 200 orang, dapat sepotong-potong setusukan sate satu, begitu. Nah, selama kira-kira setengah jam, kira-kira setengah jam, ya, setengah jam atau 1 jaman lah gitu. Nah, daripada hal yang demikian, apa yang mesti dilakukan? Yastagil qaidun. Nah, yastagil itu apa? Yang kita sering ucapkan syubul, asal kata dari syubul, berarti menyibukkan diri dengan apa namanya? Bi tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Pertama, dianjurkan kita duduk, ya, selama kira-kira sepemotongan kontak sampai dagingnya habis dibagiin. Pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa du'ail mayyit, doa kepada mayat. Ya. Yang ketiga, wal wa'id, artinya berpesan atau apa namanya, mengucapkan wasiat yang baik kepada para hadirin sekalian. Wahikayati ahlal khair, dan menceritakan kisah-kisah orang yang baik.
ya seperti ya Rasulullah ya sahabat para salafus saleh, para orang-orang baik, atau daripada keluarganya yang kiai ini, kiai itu, ulama itu, ceritakan. Oh jadi ceritakan tentang orang-orang yang baik, ya. Wa ahwal sholihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi kita ceritain itu di kuburan. Wah si ini ulama ini dulu ketika meninggal begini sampai bagus, hidupnya bagus. Diceritain tuh sebelum kita pulang dari kuburan, beranjak dari kuburan. Ya diceritain sambil pertama baca Quran, kedua doa kepada si mayat, ya. Ketiga berwasiat. Lalu ceritakanlah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang alim. Riwayat di Sahih Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, ada Ali radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ali radhiyallahu anhu, berkata beliau, kana fi janazati fi baqiyail gharqad, suatu ketika di di saat penguburan di kuburan yang namanya Baqi al-Gharqad, ya, di kota Madinah. Fa'atana Rasulullah SAW, ketika itu ada penguburan, maksudnya begitu. Maka datang bersama kami juga Rasulullah SAW. Faqa'ada, dan dia duduk, beliau duduk, ya. Dan duduk pula haulahu, kami semua bersama dia. Wa ma'ahu mihsaratun, dan Rasulullah membawa begini. Kalau asok itu namanya tongkat panjang. Tuh, kalau tongkat panjang itu asok, ya. Kayak Nabi Musa di dalam Al-Quran, fakul nadrib bi asokal hajar, maka pukullah batu itu dengan tongkatnya. Tongkatnya panjang yang bisa jadi ular itu, ya. Kalau yang namanya mihsaratun, tongkatnya pendek, setengahnya gini. Kalau kita ya bedain tuh. Jadi kalau orang-orang kiai itu pakai yang begitu, yang ngomong begitu, itu namanya mihsaratun. Kalau yang panjang itu asok, ya. Kasok beda lagi. Kasok, ya, di atas tuh kasok. Ukurannya 4 kali 6, 6 kali 8, ya, 6 kali 12 ada ya. Itu kilo tahu. Nah itu namanya Rasulullah membawa tongkat pendek, ya. Fanaksa waja'ala yankutu bimaksara, maka Rasulullah itu nundukin kepala, ya, dan mukul-mukulin ke tongkatnya ke tanah. Duduk, tongkatnya paling enggak dipegang begini, ditetakin, tetak ya, di tanah ditonjok-tonjokin gitu, tetakin ke tanah itu. Lalu apa? Sumakor, lalu berkata beliau, ma minkum min ahadin, apapun dari seorang kalian yang hadir di sini atau semuanya manusia, satu orang daripada manusia, illa kecuali qad kutiba maq'aduhu minan nar, sungguh benar-benar telah ditulis tempat kembalinya di neraka. Rasulullah bilang sambil netakin tongkatnya. Wa maq'aduhu minal jannah, dan tempat kembalinya di surga. Jadi orang-orang itu memang udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya itu neraka, itu surga. Gitu. Wah, berarti Allah jahat dong. Oh enggak. Yang mau neraka itu manusianya. Allah cuma dulu. Kok udah ditulis? Allah Maha tahu. Perhatikan, kalau ditanya demikian begitu, ya. Oh kita kan takdir kita udah ditulis, kita masuk neraka. Berarti gitu kan? Semua kehendak Allah, enggak. Ya. Begini saudara, yang mau ke neraka, yang mau ke surga itu kita sendiri. Kita sendiri.
Ente mau ke neraka mau ke surga? Surga. Baikin amal kalian. Yang mau ke neraka kita sendiri, yang mau ke surga kita sendiri. Kok udah ditulis sama Allah? Karena Allah maha tahu. Bahkan sebelum kejadian Allah udah tahu. Makanya Allah tulis. Ya, paham gak sampai sini? Jadi bukan kehendak Allah kita mau neraka apa mau surga, kehendak masing-masing pribadi. Ya, bukan kehendak Allah, karena Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Makanya Allah masih baik, dikirimin rasul-rasul, dikirimin para nabi, dikirimin para ustaz, dikirimin para kiai, dikirimin para orang baik untuk apa? Ingetin kita semua. Ingetin kita semua supaya kita buat baik, sholat, ngaji, puasa, sodako. Tuh, supaya kita diingetin, supaya kita berubah dari tadi mau masuk neraka menjadi mau masuk Surga. Paham ya sampai sini? Begitu. Jadi semuanya udah ditulis di neraka atau di surga. Tahu yang gimana Pak Haji dulu? Belum tahu. Ya begitu saudara. Pokoknya maka berkata daripada jamaah yang hadir di situ, ya Rasulullah, apalah natakulu ala wa apalah takulu ala kita mana? Ya Rasulullah, apa yang enggak bisa ditolong nasib kita nanti di akhirat dengan daripada amalan-amalan kita? Amalan-amalan kita bisa nolong ya Rasulullah untuk kita terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak? Bisa. Makanya Rasulullah berkata, "I'lamu beramalah kalian, faqulun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian, maka setiap daripada amal-amal kalian yang kalian lakukan itu sesungguhnya Allah mudahin untuk kalian melakukannya. Kalau kalian mau sesat, maka mudah bagi kalian untuk melakukan sesat. Kalau kalian mau baik, maka mudah untuk kalian melakukannya untuk menjadi baik. Kalau kalian mau Allahu Akbar, ngambil wudhu, sholat, langsung ya. Paling bagus berjamaah, paling tidak kalian sholat sendiri, paling tidak jangan lupa tinggalin sholat, itu terserah. Allah udah mudahin urusannya, ya tinggal kitanya aja, ya tinggal kitanya aja. Kalau kalian ada handphone kelihatan, orangnya juga baru jalan, mudah kan? Allah mudahin. Kata-kata dimudahkan sama Allah. Ente mau buat jahat dimudahin, ente mau buat baik dimudahin. Terserah kalian. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kebaikan. Pasti semua pilih kebaikan. Buktinya mana, bro? Kan begitu. Ente pilih kebaikan, buktinya mana? Ente maunya baik, mau surga, buktinya mana? Ente mau masuk surga, buktinya mana? Apa amalan ente? Begitu saudara. Semuanya mau. Ente mau kaya mau. Bangunnya jam 12 siang, subuh lewat. Iya. Bagaimana ente mau kaya? Ya, rezeki udah kehabisan sama orang-orang yang udah bangun duluan. Ya, udah pagi-pagi udah benahin semuanya. Ya, benahi dagangannya semuanya. Ente masih menemui orang. Ya, begitu bangun negara udah dikuasain orang-orang itu. Nah, tinggal marah-marahnya doang. Demo, ya, demo siang ente dibayar ente, duduk, ya, tinggal ngomong aja ente. Iya, kira ada pemilihan dikasih deh 100.000 satu hari. Ente umurnya 5 tahun itu orang. Berapa 5 tahun kali 360 hari berapa? Ente cuma dibayar 10 perak sehari. Digaji apalagi 10 perak, ini masih mau ente begitu. Nah, pintar dong makanya. Wow, begitu. Kalau mau pintar belajar ngaji, baik.
paling tidak paling bagus belajar ngaji. Begitu saudara. Jangan mau dibodohin dulu. Ya, negara kaya. Negara kaya. Jangan mau. Ya. Jangan mau dibodohin dulu. Negara kaya. Masa yang kaya negaranya itu yang punya bapak moyang ente berjuang yang kaya orang lain? Boleh begitu? Boleh, sekarang begitu. Yang berjuang siapa? Yang kaya siapa? Begitu. Makanya rubah. Kalau nggak dirubah, ente nggak bakal begitu juga. Nggak bakal makmur. Begitu ya saudara ya. Warwaina bi sahih Muslim berkata Sahih Muslim an Umar bin Al-As ya daripada Amr bin As. Wala idza dafantumuni ketika kalian telah menguburkan aku wa aqimu haul dan diamlah ya di sekeliling kuburanku wa aqimu haula qabri diamlah sebentar di sekeliling kuburanku. Qadara ma yunahara jazura, sebagaimana orang memotong onta, wayak simu ya luhumu dan membagikan daging-dagingnya hatta sampai asta bisa, yaitu sampai aku merasakan terhibur ya. Asta'nisabikum, sampai aku merasakan terhibur oleh kalian. Jadi kita diam dulu sebentar ya. Lalu kita bacakan itu tadi, bacanya apa? Al-Quran, mendoakan, berwasiat ya, berpesan ya, atau dan yang terakhir menceritakan sejarah orang-orang baik dan orang-orang soleh ya, orang baik dan soleh. Itu kita ya, sebelum kita pulang meninggalkan kuburan. Maka dikatakan di sini hatta asta'nisa, sampai aku merasakan terhibur. Nah, kalau kita dibacakan Al-Quran, kita hadiahkan buat si mayat, dia terhibur rupanya ya. Rasulullah terhibur rupanya. Ini Rasulullah, ente terhibur enggak? Begitu saudara, perhatikan makanya, jangan jadi ngomong nggak sembarangan. Buat apa? Baca Quran di atas kuburan. Tuh. Wa anzura madza arjau bihi rasuluna rabbi, sambil aku menunggu datangnya utusan Tuhanku. Sambil aku menunggu datangnya utusan Tuhanku. Siapa? Malaikat yang akan menanyakan kita di dalam kubur. Makanya kalau kita ngubur daripada saudara kita, daripada ngubur daripada orang tua kita, kerabat kita, jangan buru-buru pulang. Duduk sebentar, bacakan Quran. Ya, baca Quran. Kebanyakan kita baca Yasin. Kalau Yasin enggak hafal juga, baca yang pendek-pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat pertama 5 ayat surat Al-Baqarah ya, ditambah tengahnya, ditambah akhirannya. Lalu kita bertahlil ya, bertasbih, memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga memuji baginda Rasulullah dengan berselawat kepada baginda Rasulullah. Lalu doanya, kan ada terjadi doanya. Doa kita kepada mayat dan juga doakan jiwa yang kemarin kita ya diajarkan untuk mendoakan semua orang urusan, memudahkan kaum muslimin, baik memudahkan daripada ampunannya maupun urusannya semuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Tuh di atas kuburan sebelum kita pulang kuburan ya, lalu kita berwasiat. Lalu kita menceritakan ini yang dua yang terakhir ini mungkin tidak ya, mungkin tidak. Tapi wasiat juga banyak ada ya. Tapi yang terakhir mungkin diceritakan orang-orang yang baik mungkin tidak. Tapi itu udah memenuhi lah, udah memenuhi ya. Sampai si mayat ini terhibur. Si mayat ini kok tahu deh, makanya ente mati dulu biar kita tahu.
Siapa yang boleh percaya? Dan ente percaya nggak? Nggak percaya, pergi dulu, baru tahu gitu. Siapa yang mau ngerasain? Belum siap. Ya. Sama orang kawin juga kalau ditanya, kan lu pacaran lu udah lama, belum siap lagi. Yuk, kapan siapnya? Ya, kapan siapnya? Begitu. Maksudnya Pak Haji bukan belum siap, yang mau dikawin ini belum ada, jadi belum siap. Oh iya, kirain belum siap itu, yang dikawin itu belum ada Pak Haji. Doanya apa? Ya pergi. Ya. Doanya baik. Rabbi habli minas sholihin. Tuh. Gampang Pak. Ya Allah, karuniakan aku orang-orang yang soleh. Apa? Enggak apa? Kenapa? Itu dia. Jangan tiap orang lewat ente ngomong gitu. Jadi semuanya itu jadi. Nanti kebanyakan 4 orang. 4 Simal. Kalau mampu ente, ya. Kalau mampu ente goreng ikan aja masih gosong. Sak air dong. Langsung yang lainnya, ya. Warwayna fi sunan Abi Daud wal Baihaqi, dalam sunan Abi Daud dan Baihaqi bi isnadi hasan, dengan sanad yang hasan, an Utsman radhiyallahu an, dari sahabat, ya, ulama rasyid Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, ketika selesai min dafanil mayit, daripada menguburkan mayit, waqafa diam. Oh, waqafa alaihi, ya, diam sebentar. Waqala, lalu berkata, istaghfiru li ahikum, mohonkan maaf buat saudara nih, kata gitu. Mohonkan maaf buat orang yang dalam tanah tuh. Jadi kita mohon maaf. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu doanya, ya. Kita mohon maaf tuh buat orang yang di dalam tanah tuh. Wasallallahu tabbita, maka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia yang dalam tanah dikukuhkan pendiriannya, ditetapkan pendiriannya di dalam iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang dalam tanah, ya. Karena selalu dia sangat membutuhkan permohonan itu. Dia ini lagi membutuhkan. Untuk kita yang udah masih hidup, mohonkan ampun buat dia. Untuk kita ini yang masih hidup, mohonkan ampun buat dia. Makanya kita selalu kalau mohon ampun jangan buat kita astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu kan aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku mohon ampun kepada ya Allah untuk dirinya doang. Makanya diajar kepada kita astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabiru fi wajibati aliyya waliyamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doanya ya gitu saudara. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wal ashabi, dan sahabat-sahabatnya, yastahba ay yaqra'u indahu say'an minal Qur'an, maka disunatkan kepadanya untuk membacakan di atas kuburnya itu, ya, bukan artinya kita di atas kubur itu kita di atas kuburan. Ini kadang-kadang orang sudah bukan di atas kubur, nggak boleh di atas kubur, iya, di sampingnya, ya. Indahu say'an, di sisinya sesuatu daripada minal Qur'an, ya, daripada Al-Qur'an. Qalu, maka berkata, fa inna khatamul Qur'an, ya, maka bacalah apa namanya
yang pendek-pendek daripada Al-Quran yang tadi disebutkan ya, kulahu kana hasanah ya, daripada tiap-tiapnya itu adalah kebaikan. Warawaidan bin Sunanil Baihaqi isnadi hasan Ibnu Umar istahabba an yaqra'u 'ala al-qabri ba'da dufa, ya disunahkan kepada kita di atas kuburan setelah penguburan awwala suratul Baqarah wa khatamataha, awal surat Baqarah ya, awal surat Baqarah dan akhirnya. Awal surat Al-Baqarah 5 ayat ya, tambahin lagi ayat kursi dan 3 yang akhir atau 2 yang akhir, kan dapat sepakat itu yang dibacakan. Tadi Imam Syafi'i menganjurkan para sahabatnya baca surat-surat pendek mudah, Al-Ikhlas, Falaq, tambah lagi ini Alif Lam Mim sampai wa'fu anna, ya kan, waqfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Udah itu aja. Makanya jangan bilang sembarangan dulu. Gak boleh baca Quran di atas kuburan. Iya di atas kuburan kalau boleh, di sampingnya boleh. Itu sholat juga gak boleh di atas kuburan. Siapa yang mau sholat di atas kuburan? Iya kan? Begitu sujud hidung kena bangun dia kan. Kita nggak sholat di atas kuburan, di sampingnya boleh kalau emang nggak ada lahan. Kalau emang nggak ada lahan bakal sholat di sampingnya begitu. Tapi kita juga ngaji bukan di atas kuburan, di samping kuburan. Wa matakin, takinul mayyit ba'da difan, takin mayit setelah penguburan. Emang nggak ada, ya. Maka ini daripada sahabat-sahabatnya, ya, mengatakan, yaitu daripada ulama besar Al-Qadi Husain Fita'alikah. Nah, dalam talkinnya itu mengucapkan Ida farago min difani yukofi ida ro'asah wa yakul. Ketika udah selesai penguburan ya, maka dia berhenti sebentar di samping kepalanya si mayat dan mengucapkan ya fulan bin fulan. Fulan bin fulan tahu ya? Itu isi sendiri tuh. Ya titik-titik bin titik-titik. Ya kalau tulisannya begitu, kalau bahasa di pelajaran kita ya. Ya titik-titik bin titik-titik. Siapa yang tinggal itu isi maunya siapa? Deh, enggak. Ente nggak mau digituin. Kalau anda sih mau, ya didoain. Ya. Jadi gitu. Ya fulan bin fulan, misalnya ya Ahmad bin Muhammad, ya Muhammad bin Ahmad. Ya misalnya begitu ya. Sebutkan namanya disebutin. Jadi bukan berarti di sini Pak Haji bilang ya fulan bin fulan, di atas kuburan ya fulan bin fulan, itu ada namanya disebutin, makanya begitu. Ya, ada bacaannya. Kan ada ya di kuburan di sana ya fulan bin fulan. Jadi tinggal diisi, nah ini salah lagi ngomongnya. Jadi kan ya fulan bin fulan. Uzkurul ahda, udah diingatkan ya kepada engkau alladzi kharajata alaih, apa yang engkau telah keluarkan minat dunia, daripada dunia, yaitu apa? Syahadatan alla ilaha illallah, bersahadatlah engkau, bersaksilah engkau bahwa tiada Tuhan selain Allah. Takin itu begitu. Itu tameta diajarin. Kok diajar orang udah meninggal? Ada lagi permasalahan. Kan begitu ya. Orang tuh iseng aja, kepinteran, iseng. Orang kalau pinter kan iseng ya. Orang kalau pinter iseng. Orang kalau kan juga kalau lagi iseng juga ya. Iya. Karena begini, tuntutlah ilmu sampai ke liang kubur. Selagi masih dalam buayan sampai ke liang kubur. Tuh. Ini kurang.
ketika habis perang Badar, ya, Abu Jahal mati. Malamnya itu Rasulullah bersama para sahabat ngeliatin sahabat-sahabat yang terbunuh di perang Badar. Lewat mayatnya Abu Jahal. Ditimpuk sama Rasulullah. Kamu rasakan sekarang siapa yang benar, siapa yang salah, aku atau kamu? Sahabat nanya, ya Rasulullah, emang benar? Dia lebih dengar daripada kalian. Jadi yang tanda kan? Makanya kalau ini lihat dulu, oh ada hadis yang ini benar Pak Haji. Nah itu dia. Jadi semua hadis itu disambung begitu saudara. Makanya ini amayat dengar, makanya kita ucapkan, ya kita talkinkan kepadanya, bersyahadatlah engkau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh enggak? Syahadatan alla ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, boleh. Terserah ente baiknya bagaimana, ya. Begitu. Lalu dilanjutkan apa yang tadi kita baca, ya. Seperti wa ba'du fa inna walhamdulillah radina billahi rabb. Itu makanya insyaallah ente rajin baca itu, apalagi ente datang di majelis ini, insyaallah ketika dalam kubur ente apa? Amin. Dalam kubur ente Apa? mau nggak? Mau. Datang. Bangun apa? Panro buka. Ente lagi tidur. Bayangin orang lagi tidur. Panro buka. Allahu Rabbi. Spontan. Enggak begini bangun. Bro, bangun bro. Enggak begitu malaikat bangunin nih. Ente lagi centang. Bangun, panro buka, gitu kan? Bangunin, panro buka. Allahu Rabbi. Kagetnya begitu. Allahu Rabbi. Tuh, kalau yang biasa baca Apa? Telat. Spontan. kalau yang nggak biasa, oh gitu. Panro buka, siapa kamu itu? Sombong orang wanita. Ya kan? Siapa lu? Gitu kan? Udah kalau udah begitu, tamat udah. Lalu. Tanah ujung, silakan maju. Pinggir belum? Ya. Legain lagi, gitu kan? Ambil udara semua keluarin. Wah. Api keluar. Kosong. Udah, cacing. Langsung dari luar tubuh keluar. Hidup lagi. Terus dicek. Nyaman nggak? Tidak. Obatnya cuma satu. Sogokannya cuma satu. Malaikat bisa disogok, bisa. Sogokannya cuma satu. Apaan? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente udah punya tameng gitu, ente nggak bakal. Ini udah modal, itu mau ngapain? Gitu. Ente langgar kita, makanya ibadah lagi. Ibadah ya, lagi karena hidup setelah hidup ini lebih lama. Hidup setelah hidup ini lebih lama. Pilih yang mana? Pilih yang sebentar atau pilih yang lama? Yang lama dong boy. Benar? Itu mati sekarang. Enggak benar, itu pilih yang lama. Ini benar. Tapi harus buktiin. Insya Allah. Tuh, ya? Benar ya? Ngaji yang rajin, ibadah yang rajin. Sholat, bentar lagi puasa, jangan sampai bolong. Kalau cuma bakal ngojol aja sampai nggak kuat, aduh, cuma ngelapin meja sampai nggak kuat, aduh,
Ada yang ikut perang, sahabat ikut perang Badar bulan puasa, saudara. Perang Badar bulan puasa, sahabat gak ada yang batal satupun. Itu cuma dibawa pukul lagi, kering pagi, ngojol capek, lah itu handphone nggak bunyi dari tadi, dibawa pohon doang. Iya kan, pakai muka, dengan tidur rupanya iya tidur. Tapi yang bangun itu selalu orang, ya bukan malaikat. Tapi alhamdulillah tidur dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan puasa, masya Allah, mati di bulan Ramadan, puasa lagi itu orang. Tapi sholatnya belum. Itu perkara yang lain, perkara yang lain. Ya terus ya. Ya tadi, maka kita mentakdirkan mayat yaitu dengan apa namanya, mengucapkan, disuruh mayat mengucapkan syahadatan alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu rasuluh wa anna sa'ah, dan hari kiamat itu atayatun la raiba fiha, akan pasti datang, enggak diragukan lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil qabri, dan Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kuburnya. Maka ucapkanlah raditu billahi rabban, maka ketika engkau dibangkitkan di dalam kubur, ucapkanlah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil ka'bati qiblatan wa bil qur'ani imama wa bil muslimina ikhwana. Ucapkan sesering mungkin, insya Allah ketika ditepok ente ucapkan itu, mereka kena ya khair ya. Selamat tinggal saudara, silakan nikmati alam kubur yang enak. Masya Allah, enak, Masya Allah. Kangen Pak Haji, berarti itu dulu dong. Pak Haji jagung dong, ya. Berarti ada dulu kan? Ya Allah. Begitu juga nanti kalau aneh duluan, ya, jenguk aneh, doain, gitu ya saudara ya. Kita saling doa, kita saling doa. Rabbi Allahu la ilaha illahu, ya Tuhanku apa? Tuh, kalau ditanya maka jawabnya Rabbi Allahu la ilaha illahu, atau Allahu Rabb, gitu. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Nah itulah daripada lafaznya kita menarikkan daripada mayat. Ada yang nanya kan? Kalau nanya bagaimana pengalaman, saya belum pernah. Saya belum pernah. Ya. Siapa yang mau nyoba pengalaman ini adventure? Terserah. Lo coba ente? Enggak. Belum siap lah. Kalah sama Ikram tuh nanti habis lebaran itu. Habis lebaran kalah langsung. Siap ya, ada siap. Mungkin amin. Ente mau lah begitu. Mau lah lagi belum. Saya ada tanya kan? Enggak ada. Benar. Ya